Permisi Mas, perkenalkan dulu ya. Saya Oktaria dari mahasiswa Agribisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya di sini bertujuan untuk menemui Mas, ingin menggali informasi tentang usaha yang Mas laksanakan ini. Kegiatan wawancara ini merupakan salah satu mata kuliah dari kewirausahaan dasar. Nah, apabila Mas mengizinkan, bolehkah saya untuk langsung melakukan kegiatan wawancara ini? Oke, mau kemauan langsung dilanjut. Oh iya, baik, terima kasih. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama lengkap Mas. Nama lengkap Puro Yusuf. Asal saya dari Pati Wonogiri. Oke, Bon. Langsung aja ya Mas. Sejak kapan Mas mengawali usaha ini Mas? Saya mengawali usaha di bidang budidaya jamur ini sejak awal COVID kemarin. Masih berlangsung ya sampai sekarang? Alhamdulillah masih. Mengapa memilih usaha jamur? Kan ada usaha lain. Karena di budidaya jamur ini kan saya di awal itu kan kalau mau memilih bisnis kayak jualan apa macam gitu kan kayak terpengaruh marketing atau apa susah marketing, jadinya pengennya yang simpel-simpel aja. Untuk usaha jamur kan banyak macamnya. Nah, Mas ini tuh memilih jamur apa aja? Maksudnya jamur tertentu atau mudah dibudidaya atau gimana? Saya kalau di masalah jamur ini tepatnya di budidaya jamur kuping. Karena jamur kuping itu dari segi pengolahannya itu mudah. Ketika kita tidak bisa pemasaran atau gimana, kita bisa stok barang dengan cara kita pengeringan dahulu. Jadi jamur itu selama 1 tahun nggak bakal busuk istilahnya. Bagaimana mengawali usaha jamur itu Mas? Saya pertama mengawali usaha budidaya jamur itu terinspirasi dari teman saya yang awalnya dulunya dia nggak punya apa-apa, maksudnya dari segi penghasilan karena dia di PHK dari perusahaan dan dia mengawali dan budidaya jamur, akhirnya dari situlah dia ada penghasilan sendiri. Berapa modal awal dari usaha jamur? Modal awalnya cukup, kalau dibilang cukup murah. Yang terpenting kalau budidaya jamur itu yang utamanya kumbung atau rumah jamurnya. Kalau masalah jamurnya cukup dari 5 ribuan atau 5 juta udah bisa mulai. Boleh sedikit cerita tentang awal prosesnya, mungkin dari proses pembibitan itu sampai jamur itu tumbuh. Dari awal pertama dari awal pembibitan mulai pembaklokan jamur itu kan saya taruh ke kumbung jamur. Sebelumnya saya menaruh ke kumbung baklok itu kan jadi dalamnya kumbung jamur saya sterilisasikan agar tidak ada bakteri yang menempel di situ. Nah, setelah itu jamur-jamur kumbung itu saya masukkan sampai 1 bulan keluar kayak miselium atau sejenis tumbuhan yang bibitnya itu tumbuh sendiri. Nah, setelah tumbuh itu barulah kita kasih bolong bakloknya itu sampai jangka waktu 1 bulan jamur itu tumbuh dan kita baru melakukan perawatan atau yang disebut penyiraman. Nah, untuk bibitnya sendiri itu beli atau mengolah sendiri atau gimana?
Kalau untuk masalah bibit, saya sendiri juga mengambil ke tempat orang. Jadi posisi sampai ke rumah saya itu sudah posisi baklokan. Jadi bibit atau yang disebut baklok jamur itu intinya sudah diproduksi dari tempat yang saya ambil atau pabriknya. Jadi saya di rumah itu cuman istilahnya membesarkan lah, merawat dari yang udah diproduksi bakloknya sampai tumbuh jamurnya sampai panen. Kan membudidayakan jamur itu kan agak susah ya Mas. Nah, untuk kendalanya itu gimana? Kan biasanya ya di daerah Wonogiri itu kadang panas, kadang hujan. Nah, untuk perubahan kondisi musim itu apa ya berpengaruh atau enggak? Kalau untuk masalah kendala, kalau budidaya jamur, kendalanya cuman kalau misalkan di musim panas atau panas matahari itu kan terik. Nah, untuk mengantisipasi itu kita melakukan yang namanya penyiraman atau pengabutan yang disebut pengabutan. Nah, setiap pagi atau siang atau sore ketika tumbuh jamur kecil dan ketika di waktu menjelang siang itu jamur sudah mau mengering, kita harus melakukan yang namanya pengabutan agar jamur ini tidak kering dan mati. Kendalanya ini cuma pengabutan itu. Dan misalkan kering. Bagaimana perkembangan usaha Mas itu? Perkembangannya alhamdulillah untuk saat ini masih jalan. Cuman terkendalanya kalau di bisnis jamur ini kalau memang modalnya nggak kuat, ya berkembangnya cukup agak lama. Nah, itu kira-kira panennya itu butuh berapa hari atau bulan? Kalau yang saya kelola untuk jamur kuping ini, untuk masalah panen itu jangka waktu 1 bulan. Jadi dari awal miselium itu tumbuh, dari pertama jamurnya itu keluar sampai panen itu waktunya 1 bulan. Nah, setiap bulan itu jamur kuping ini terus tumbuh sampai miseliumnya yang di baklok jamur itu habis. Jadi intinya jamur kuping itu setiap bulan panen. Itu aja. Setiap bulan panen. Nah, untuk jika panen jamur tersebut langsung dijual atau dikelola terlebih dahulu atau gimana? Kalau saya pertama kali pemasaran untuk jamur kuping, saya agak kesusahan. Yang intinya kan, misalkan saya tidak bisa mengelola atau cari pasar untuk skala besar. Kalau yang lain kan misalkan jamur kuping atau jamur yang basah-basah kan 3 hari udah busuk. Nah, keistimewaannya jamur kering ini, misalkan kita tidak bisa pemasaran, itu bisa dikeringkan dengan cara dijemur. Itu bisa sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, tapi setelah saya udah bisa pemasaran atau istilahnya cari pasar, itu udah enak. Jadi tinggal ada yang ambil gitu aja. Jadi sayanya ketika ada pasar mau dijual kering atau basah nanti terserah saya nanti. Kalau udah ada pasar. Apa enggak ada pemikiran untuk pola jamurnya itu Mas? Seperti dibuat keripik atau semacam makanan yang bisa awet gitu gimana? Untuk saat ini kayak istilahnya kalau mau dibikin kayak gitu kan, itu yang bisa dibikin keripik atau bikin apa itu kan maksudnya kayak jamur crispy, jamur apa itu kan jamur tiram itu namanya. Kalau misalkan jamur kuping ini
itu larinya malah ke bisa ke jamu atau buat jamu atau buat sop gitu. Jadi larinya ke restoran-restoran. Tapi untuk saat ini belum, masalahnya belum, terkendalanya belum bisa memasuki atau belum bisa melobi restoran-restoran yang ada di kota lah istilahnya. Baru belajar ini. Untuk penjualannya itu per kilo atau ada yang mau beli umpamanya 5.000 aja atau berapa itu? Kalau untuk saya sendiri, itu misalkan ada tetangga atau istilah tetangga mau beli atau apa, itu enggak saya bolehin, tapi malah saya kasih aja kalau cuma 1 kilo, 2 kilo istilahnya lah. Tapi saya targetnya itu jualan, misalkan sekali panen ya udah saya langsung jual semuanya. Itu hitungannya per kilo. Misalkan untuk saat ini harga jamur kuping kering itu mencapai 80.000 yang kering. Tapi kalau yang basah cuma nyampai 15.000 rupiah. Dalam melakukan usaha jamur, kalau dihitung dari modal sampai pasca panen itu mendapatkan untung atau kerugian? Alhamdulillah dengan adanya bimbingan dari teman saya, itu selama saya budidaya alhamdulillah mengalami keuntungan. Cuman kendalanya mau mengembangin usaha itu terkendala modal. Karena untuk beli backlog atau sejenisnya itu kan butuh modal yang agak lumayan gitu lah.